akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan, termasuk Indonesia, tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Pukul 21.00, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sekalian, saya mendapat kabar gembira dari Radio Luar Negeri mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu. Nah, berarti terjadi kekosongan di negeri kita saat ini. Ini merupakan kabar yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Namun yang saya bingungkan, maksud Tuhan berkata kekosongan tadi itu apa ya? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa atas negeri kita dan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti maksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya, Tuhan. Lalu, bagaimana kita mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita sendiri yang akan menyusun kemerdekaan itu. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Mari kita memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan persoalan hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulmu itu, Mikana. Sebaiknya kita harus lebih cepat untuk memberitahu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Lebih cepat, lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita mengusulkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga? Saya setuju usul Anda, Tuhan. Inilah waktu yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan itu semua? Chairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut, kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang semua, saya mohon kalian duduk di kursi masing-masing. Bagaimana kalau rapat siang ini kita akhiri sampai sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing selagi kita menunggu Bung Hatta dan Soekarno angkat suara. Kalau kalian setuju, kita akan mendatangi rumah Soekarno besok dan menyampaikan usul kita. Bagaimana kita tutup rapat ini sekarang saja dan kita balik. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Saya pergi dulu. Kalau begitu, saya juga pulang ya. Assalamualaikum. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Maaf Bu, Bung Karnonya ada. Kami ingin bertemu dengannya. Ada apa ya mencari Kang Mas? Begini Bu, kami ingin membahas sesuatu hal yang penting dengannya. Oh ya sudah, silakan masuk dulu. Saya panggilkan dulu ya. Terima kasih, Bu. Siapa Bu yang datang? Itu ada para pemuda datang Pak. Katanya ingin berbicara penting. Akhirnya, Soekarno datang bersama Fatmawati yang membawa nampan berisi gelas dan menceritakan maksud Kalian kenapa datang ke sini? Apa yang ingin kalian bicarakan kepada saya? Begini Bung, kami ingin membicarakan keinginan kami untuk Indonesia secepatnya memproklamasikan dirinya. Maksudnya apa? Saya tidak mengerti. Maksudnya kami ingin Indonesia memproklamasikan dirinya secepat mungkin. Kenapa kau ingin cepat-cepat Indonesia memerdekakan? Karena ini kesempatan yang baik bagi kita, Bu. Jepang sudah tidak lagi menguasai negeri kita. Tapi tentara Jepang masih banyak yang ada di Indonesia. Bisa aja tentara Jepang menggagalkan rencana kita. Pada intinya, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sedangkan berita tentang Jepang menyerah kepada sekutu itu belum tentu benar. Kita harus mencari tahu kebenarannya dulu. Jadi usul kalian belum bisa diterima. Tapi saya yakin berita tentang kekalahan Jepang itu benar adanya, Bung. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya harus rapat dulu dengan anggota PPKI. Ya sudah, kalau begitu yang Bung Karno mau, apa boleh buat. Bagaimana kalau pertemuan ini kita akhiri saja saat ini? Semua itu kami minta maaf mengganggu waktu istirahat Bung. Tidak apa-apa, silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya jam 20.00 WIB untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan Artinya para Soekarno pemuda. tidak setuju dengan keinginan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau kita berbicara
melanjutkan apa yang kita bicarakan hari ini kepada Soekarno dan Bung Hatta. Setuju, supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman lagi. Yuk. Akhirnya, mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Masih ada, Bu? Oh, ada. Wah, kebetulan sekali ya. Tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di sini? Iya, seperti Muhammad Hatta, Dr. Somsi, Buntaran. Oh iya, silakan masuk. Saya panggilkan dulu ya, Kang Mas ya. Silakan Bu. Maaf, Bung, lagi-lagi kami menggunakan waktu Anda. Ya tidak apa-apa. Apa yang kalian bicarakan? Ini, Bung sudah tahu kan keinginan kami untuk secepat mungkin memproklamasikan ke Indonesia. Ya, saya tahu keinginan kalian Indonesia cepat merdeka. Ya, sama saya juga. Saya ingin Indonesia cepat merdeka juga. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa langsung menyetujui usul Anda. Saya harus rapat dulu dengan anggota PPKI. Saya harap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI, karena kita tahu bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Saya tahu PPKI dibentuk oleh Jepang, tapi itu merupakan satu-satunya jembatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin Jepang ikut campur dengan rencana kami. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali Tuan. Lebih baik kita bicarakan dulu ini dengan anggota PPKI. Saya tidak mau ini menjadi masalah besar. Semakin hancur perundingan, para pemuda dan Soekarno berisi tegang. Keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Ada apa ini para pemuda ini dan tokoh Bung bertemu di sini? Begini, kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Apa memang keinginan mereka? Kalau tidak salah dengar, mereka ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan ya? Betul, tapi saya tidak setuju dengan cara mereka. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana kalau begini? Kita rundingkan dulu permasalahan ini dengan para tokoh-tokoh buah. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di sini saja. Jadi bagaimana sekarang ini? Para pemuda terus mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Jika tidak, akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya, terketik adalah bagaimana cara kita menghadapi sekutu yang akan berkuasa kembali di negeri kita. Selain itu, untuk alasan kemerdekaan, sebaiknya kita bicarakan dengan anggota PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para tokoh pemuda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus berpikir ke masa depan. Kita tidak ingin sesuatu yang kita tidak inginkan akan terjadi. Baiklah Bung, kalau begitu kita semua sudah setuju. Lalu sekarang apa yang kita lakukan? Sementara pemuda terus mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lagi pula kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Jika benar memang berita tersebut ada, harusnya kita dahulu lah yang mengetahui berita tersebut. Jadi menurut Anda kita tidak akan mengikuti saran dari mereka itu? Benar, yang saya takutkan nanti akan terjadi pertumpahan darah mengingat berita mereka masih ada di sini. Ya sudah, bagaimana jika keputusan Anda dan Bung Hatta kita sampaikan kepada para pemuda tersebut untuk tak menyetujui? Kemudian, para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap teguh dengan pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika kalian tetap bersikeras, maka silakan cari tokoh lain. Baiklah, jika begitu pendirian Anda, kami tidak melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami ingin kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Janjikan kemerdekaan Indonesia, besok pagi tanggal 17 Agustus, saya akan mengadakan rapat dengan PPKI untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Lah, memangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan Indonesia semudah membalikan telapak tangan? Tidak, Bung. Semua ini butuh proses. Kita tidak bisa membicarakan ini seenaknya saja. Kita butuh anggota PPKI. Tuh kan, apa aku bilang, Wis? Diam kau. Apa kau tidak ingin kemerdekaan secepatnya? Apa kau sudah lupa dengan apa yang telah kita bicarakan pada rapat? Betul juga apa kata kau. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Banyak rakyat yang sudah menderita akibat penjajahan yang ada di negeri ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus berhadapan dengan Belanda yang sekarang lagi merencanakan untuk mengambil air dari negeri ini lagi. Jika saudara-saudara sekalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan saudara-saudara sekalian
menganggap bahwa diri Anda sanggup menopang kekuatan dari diri Anda sendiri, mengapa datang ke Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan? Kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dengan perang sucinya. Anda pikir dengan segelintir kekuatan ini kita dapat mengalahkan armada Jepang? Tentu tidak. Kita punya anak kecil, kita punya perempuan. Bagaimana jika terjadi pertumpahan darah? Apakah kita sanggup mempertahankan kemerdekaan kita dengan kekuatan kita sendiri? Jika Bung tidak mengumumkan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah yang besar-besaran. Ini batang leher saya. Seret saya ke ujung sana sekarang. Potong leher saya malam ini. Kau tidak perlu menunggunya besok. Semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, semakin cepat pula kita menyudahi penderitaan rakyat. Inilah yang kita tunggu-tunggu, Bung. Pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Rapat antara golongan muda berlangsung. Soekarno dan Mohatta masih bersikeras tidak menyetujui usul kita, apalagi mereka tidak percaya dengan berita itu. Bagaimana kalau saya mengusulkan Bung Karno dan Mohatta kita bawa pergi keluar dari Jakarta untuk menghindari pengaruh dari Jepang? Apa kalian setuju dengan usul saya? Ya, saya setuju. Tapi yang saya bingungkan, kemana kita akan bawa Bung Karno dan Bung Hatta? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan juga Latif. Karena kan mereka anggota PETA. Ya, dia yang bagus tuh. Bagaimana, Latif? Apakah Anda keberatan atau tidak? Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Kan di sana salah satu tempat pemusatan tentara PETA yang pastinya keamanan terjamin. Setuju. Pukul 4.00 WIB, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam kemari? Mohon maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Oh, gak apa-apa. Sebentar ya, Fatmawati saya panggilkan. meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian, Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami meminta maaf karena kedatangan kami lagi-lagi mengganggu waktu istirahatnya, Bu. Memang kedatangan kami pada malam hari ini untuk membahas hal yang terjadi tadi siang. Begini, Bu. Kebetulan kami berdua diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi keluar kota. Hah? Kemana? Ke Kerawang. Memang untuk apa kami ke situ? Ya, untuk menghindari pengaruh Jepang. Apapun kalian ini, kami tidak mau. Sekarang bukan waktunya berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Ya, tentu saja itu penting, Tuan. Cepat ikut kami. Baiklah, saya akan ajak Fatmawati. Bolehkah saya ikut? Perasaan saya akhir-akhir ini tidak enak tentang kamu, Mas. Baiklah, cepat. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun, ternyata sungguh besar wibawa mereka Bung berdua Karno, hingga para inilah pemuda saat yang menjadi tepat untuk naik kita pitam. memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Jawaban itu Proklamasikan membuat kemerdekaan Singgi Indonesia geram. sekarang juga, atau tidak akan kubunuh kau. Apakah kau mau Fatmawati yang seperti melihat ini? kejadian ini, Apakah kemudian kalian? ia menghampiri dan merangkul Soekarno dan bertanya kepada para pemuda. Tapi Bung Karno menolak. Kan bisa tidak dengan emosi, bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara-saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, kami tidak tahu, Bung. Katakanlah sesuatu padaku, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan kepada mereka di Jakarta nanti. Dan aku akan menjamin kemerdekaan kepada kalian keesokan harinya. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong carikanlah di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan akan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 12 besok. Jika tidak, nyawa saya akan menjadi taruhan. Bagaimana? Janji sangat Kemudian, meyakinkan. mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Mari kita Setelah berunding sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju hotel Dan Handels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya, mereka sampai di Hotel Handels. Kemudian, Sayuti Ada yang saya bantu, menghampiri Tuan? pelayan Maaf, restoran. Tuan, apakah ada kamar hotel yang masih tersisa untuk kami? Maaf, kamar sudah penuh, Tuan. Jika begitu, terima kasih.
Jika Tuan mau menunggu besok, ada kamar kosong, Tuan mau? Tidak usah, mungkin saya akan menginap di rumah teman saya. Baiklah, jika itu yang Tuan mau. Saya pergi. Ya, silakan Tuan. Kamar hotelnya kosong, bagaimana? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda? Dia merupakan teman karib saya dan dia juga mendukung mereka Indonesia. Kalau nggak salah dia juga merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat, jadi pasti keamanannya terjamin. Saya setuju, karena seperti yang dikatakan Sultan Melik, keamanan terjamin. Ya sudah, ayo kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Baiklah, ayo. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kami bisa bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, ada Tuan ada di dalam. Selamat malam Tuan. Malam, silakan duduk. Maaf kami mengganggu waktu istirahat Anda Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita pindahnya Jepang pada sekutu Tuhan. Ya, berita tersebut memang benar, tapi kami masih merahasiakannya karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Jadi begini Pak, yang selalu kami permasalahkan selama ini adalah para pemuda itu terus mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya Pak. Menurut saya itu gagasan yang bagus, inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Bapak setuju? Ya, saya menyetujuinya. Begini, jika mereka diizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Ya, boleh. Emang untuk apa? Kami ingin membuat naskah proklamasi. Jadi begini Pak, kami setelah menyetujuinya karena berita tersebut, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada esok hari pada pagi hari. Ya, sudah, saya panggilkan isi mula dulu ya. Jadi begini, bagaimana keadaan wilayah kekuasaan Jepang saat ini? Apakah mungkin untuk Indonesia memberikan diri dari Jepang? Sekarang ini kondisinya sudah beda. Sejak tadi pukul 1 siang, kami ini tidak diperbolehkan lagi untuk mengubah status quo. Sejak tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa tidak lagi diberikan kebebasan untuk bergerak. Mereka ini hanyalah alat untuk sekutu dan mereka harus menuruti apa perintah sekutu. Pemerintah Tokyo telah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui pelaksanaan Jenderal Terauchi. Dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh PPKI yang nanti pada pukul 12 malam akan dilakukan rapat di rumah ini. Jika dilakukan pagi tadi, pasti kami bisa bantu. Tetapi sekarang sudah lewat dari tengah hari. Kami sudah tunduk kepada sekutu dan tidak boleh lagi ada perubahan status quo. Maka rapat PPKI terpaksa kami larang. Ya sudah, ayo kita bawa naskah di ruang makan. Kita tidak boleh membuang-buang waktu kan? Ya sudah, ayo. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Sukarni, Sayuti Melik menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Gus Rahmat Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Mengerjakan naskah ini bersama. Cukup saya, Bung Hatta, Anda dan Ahmad Subarjo saja yang mengerjakan naskah ini. Jadi bagaimana dengan para pemuda-pemuda itu? Biarkan mereka menunggu kita di sana. Baiklah, biar saya mencatat. Baiklah, jika itu memunggung. Bagaimana dengan kalimat pertamanya? Bagaimana begini? Kalau kalimat pertamanya kita tulis proklamasi, sepertinya itu kata yang cocok untuk menggambarkan naskah ini. Baiklah, lalu bagaimana dengan isinya? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir. Ya, saya tahu. Bagaimana jika begini? Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaannya. Itu kan bagian dari pembukaan. Lalu bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir juga. Bagaimana kalau begini? Hal-hal yang mengenai tentang perpindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Baiklah, semuanya sudah selesai. Baiklah, bagaimana jika kita bicarakan dengan para pemuda? Apakah mereka setuju dengan naskahnya? Ayo kita bicarakan pada pemuda. Baiklah, ayo. Tidak lama kemudian, mereka sampai di serambi belakang di tempat para pemuda menunggu. Akan saya bacakan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Ada yang mau menamakan? Ada sedikit kata-kata yang janggal, jadi perlu diberi perubahan sedikit. Apa yang perlu diubah?
Dari konsep yang telah Anda berikan, ada beberapa keganjilan, seperti kata tempo yang seharusnya diganti menjadi kata tempo. Oke, baiklah, saya terima. Ada lagi? Begitu pula dengan tulisan Jakarta 17845. Sebaiknya diubah menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 45. Itu ide yang bagus. Akhirnya, mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian, mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Dengan senang hati saya bisa, Bung. Baiklah, silakan lakukan dengan cepat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Tinggal siapa saja menandatangani naskah ini. Terima kasih. Sebaiknya kita semua yang ada di sini menandatangani naskah ini. Ya, saya setuju. Karena agar mengacu pada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Ini Anda dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang harus menandatangani naskah tersebut. Karena PPKI ini hanyalah wakil dari pihak Jepang. Saya tidak setuju. Tapi saya lebih setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta lah yang menandatanganinya. Setuju lebih baik. Sekarang naskah sudah selesai. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan, di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah mempersiapkan tempat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan ini. Memang gimana? Di lapangan Ikada. Saya tidak setuju. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita lakukan di lapangan Ikada, tentara Jepang akan melakukan bentrok dengan kita. Bagaimana jika Tuan Sultan Syahrir saja yang pergi ke sana untuk mengecek aman atau tidak? Saya setuju dengan usul Tuan Subianto. Baiklah. Bagaimana? Amankah? Untuk saat ini kita bisa katakan aman karena rakyat Indonesia belum datang kemari. Bung, gawat sekali. Ada apa? Tentara Jepang sudah siap siaga di lapangan Ikada. Jika kita terus melakukan proklamasi di sana, akan terjadi pertumpahan darah takutnya, Bung. Bagaimana jika lokasi proklamasi kita alihkan ke rumah Bung Karno saja? Saya setuju dengan usul Tuan Subarjo. Kalian bagaimana? Setuju. Baiklah, hubungi semuanya. Lokasi proklamasi akan dilakukan di depan rumah saya. Baik. Naskah selesai dibuat, kalian juga udah lelah sepertinya. Bagaimana kalau kalian kembali ke kediaman masing-masing? Besok paginya kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya, betul. Kami semua sudah lelah. Sebaiknya kita kembali ke kediaman masing-masing. Terima kasih Tuan sebelumnya. Ya sudah, kami pamit dulu Tuan. Maaf Bung, apakah kita akan mengibarkan bendera? Ya, itu wajib. Itu merupakan simbol merdeka kita. Lantas bagaimana dengan benderanya, Bung? Saya akan mengurus benderanya. Saya akan suruh Fatmawati sekarang juga untuk menjahit bendera. Baiklah, saya akan mencari yang bagunya. Saya pamit dulu. Oh iya, apakah naskah proklamasi sudah bisa dibacakan? Ya, tenang saja. Berarti kita sudah bisa dibilang merdeka, Bu. Bisa dibilang begitu. Ya sudah, kami pamit dulu. Ya, Muardi tolong panggilkan Fatmawati sekarang. Baik, Bung Karno. Pergilah kalian dulu. Sesaat kemudian, Fatmawati datang. Sudah, Pak, Bu. Kalau gitu saya akan pergi dulu ya. Oh iya, silakan. Bu, kita bisa melaksanakan proklamasi besok. Oh iya, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana persiapan buat proklamasi besok? Besok kita akan melakukan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Bung Supratman, yaitu Indonesia Raya. Bukannya kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, saya lupa. Bagaimana kalau ibu yang menjahitkannya? Boleh, tapi ibu tidak punya kain, Pak. Hanya punya kain merah dan putih. Emang tidak apa-apa? Tidak apa-apa, sederhana saja tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha menyiapkannya. Ya sudah, ibu jahitkan dulu. Kemudian, Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangannya dan tidak lama kemudian Muhammad Hatta datang tepat pukul 19.45. Benderanya masih dijahit. Emang ada rencana apa? Ya, besok akan melakukan upacara bendera. Sebentar lagi bendera juga selesai kok. Akhirnya,
Segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu Suhut sudah mencarinya. Kemudian, Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Bisa, ayo kita menuju halaman depan. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Pada kesempatan Tak lama pagi kemudian, ini, kita Soekarno berkumpul membacakan untuk menjadi saksi pidatonya. dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar bebas dari penjajahan. Hari ini, kita mengibarkan kemerdekaan dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk memerdekakan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Sudiano, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan awal bangsa Indonesia ini. Baik Bung, saya akan menyerahkan bendera ini kepada Suhut dan Latif untuk dikibarkan. Suhut, Latif, kalian harus jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Bendera siap kepada sang saka merah putih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak,